Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa kelas 12. Bersemangat. Di pembelajaran kita kali ini kita akan masuk ke notasi faktorial dan pengaplikasiannya pada permutasi dan kombinasi. Namun untuk pertemuan kali ini, permutasi dan kombinasi Ibu hanya paparkan secara sekilas saja. Dan untuk penjelasan lebih lanjut untuk permutasi dan kombinasi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, apa itu notasi faktorial? Faktorial itu adalah perkalian satu bilangan dari bilangan tersebut sampai dengan 1 dan disimbolkan dengan tanda seru. Jadi faktorial itu disimbolkan dengan tanda seru. Misalkan ada sebuah bilangan 3 faktorial, itu artinya perkalian 3 sampai dengan 1. Nilainya adalah 6. Kemudian misalkan 2 faktorial, berarti 2 kali 1. Kemudian misalkan 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 24 dan seterusnya, sehingga disimbolkan untuk notasi faktorial itu adalah n faktorial. N faktorial adalah bilangan itu dan perkaliannya berarti n dikali dengan n kurang 1 dikali dengan n kurang 2 dan seterusnya sampai dengan perkaliannya 3 dikali 2 dikali 1. Ini adalah definisi dari faktorial. N kurang 1, N kurang 2 sampai dengan perkalian 3 kali 2 kali 1, atau boleh dibatasi saja N kali N kurang 1 faktorial, atau boleh pembatasannya sampai N kurang 2 faktorial. Karena ketika kita menjabarkan N kurang 2 faktorial, maka kita akan meneruskan juga ke sampai 3 kali 2 kali 1. Oke, misalkan N tambah 1 faktorial. Nah, di sini penjabarannya adalah N tambah 1 kali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya sampai dengan perkalian 3 kali 2 kali 1. Kalau misalkan N tambah 2 faktorial sama dengan, berarti dimulai dari N tambah 2, kemudian menurun N tambah 1, turun lagi N kurang 1, dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Nah, ini sekilas dari definisi notasi faktorial. Kemudian yang harus kalian ketahui bahwa 0 faktorial itu adalah nilainya 1. Nah, sekarang misalkan contohnya adalah 4 faktorial, ini contoh ya, ditambah 3 faktorial. Enggak boleh ini contoh yang pertama. Ya, berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ditambah dengan 3 dikali 2 dikali 1. Ini hasilnya adalah 24 ditambah dengan 6, berarti hasilnya adalah 30. Kemudian misalkan perkalian 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. 3 kali 2 6 dikali 2 12. Nah, ini hasilnya. Dan untuk pembagian bisa kita coret. Seperti apa pencoretannya atau penghilangannya. Misalkan 6 faktorial per 4 faktorial. Nah, ini kan kalau kita jabarkan adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian 4 juga 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini kan sama saja nih.
4321 ini kan bisa kita coret karena yang di atas itu sama dengan yang di bawah, sehingga 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Tetapi kalau penulisannya seperti ini kan kita butuh waktu yang lebih lama, sehingga kalau untuk pembagian bisa saja langsung kita tuliskan 6 dikali 5 dikali 4, kemudian kita batasi 4 itu sampai dengan 4 faktorial. Artinya 4 faktorial ini perkaliannya terus 4 kali 3 kali 2 kali 1, cuman kita batasi saja penulisannya, dibagi dengan 4 faktorial. Sama saja hasilnya adalah 30. Lebih ringkas penulisannya seperti ini dibanding dengan kita harus menjabarkan sampai 3 kali 2 kali 1. Begitu juga dengan misalkan n ditambah 2 faktorial dibagi dengan n faktorial. Nah, ini juga bisa sama seperti tadi. Kalau n tambah 2 berarti perkaliannya dimulai dari n tambah 2, kemudian dilanjutkan n tambah 1, kemudian dilanjutkan sampai n. Dia kan berkurang 1 terus. Nah, karena di bawah sudah ada n faktorial, maka cukup dibatasi yang di atasnya sampai n faktorial, sehingga n faktorial yang di bawah itu bisa dicoret. Maka hasilnya adalah n tambah 2 dikali dengan n tambah 1. Ya, seperti itu untuk penulisan dari faktorial ya, mencari nilai suatu bilangan faktorial. Kemudian ada lagi bagaimana kita mengubah satu perkalian menjadi bentuk faktorial. Misalkan nyatakan 6 kali 5 ke bentuk faktorial. Nah, 6 kali 5 itu kan sama dengan, bisa saja kita tuliskan seperti ini, 6 kali 5, karena supaya ada 6 kali 5-nya. Nah, karena faktorial itu perkalian ke bawah, berarti 6 kali 5, ya kalikan saja. Terus ke bawah. Nah, supaya sisanya 6 kali 5 saja, maka harus dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Supaya hanya tersisa tinggal 6 kali 5. Sehingga ini bisa dicoret. Maka sama saja ini sisanya 6 kali 5. Nah, kalau seperti ini, maka tinggallah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6 faktorial. Sementara 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 4 faktorial. Ya, ini kalau mengubah perkalian menjadi bentuk faktorial. Nah, contoh lain, misalkan kita mencari nilai n dari suatu bilangan faktorial. Misalkan hitunglah n jika n faktorial per n kurang 1 faktorial sama dengan 2. Nah, di sini bisa kita jabarkan dulu yang di ruas kiri. N faktorial itu kan artinya n dikali n kurang 1, n kurang 2, dan seterusnya. Nah, karena di bawah sudah ada n kurang 1 faktorial, maka cukup kita batasi saja sampai dengan n kurang 1 faktorial. Nah, sehingga ini bisa dicoret. Maka n sama dengan 2. Ya, seperti itu. Kita misalkan lagi n tambah 2 faktorial per n tambah 1 faktorial sama dengan 5. Nah, n tambah 2 tadi kan kalau kita jabarkan n tambah 2, n tambah 1, karena dia berkurang 1 terus ya. Nah, karena di bawah sudah ada n tambah 1, maka kita batasi saja sampai dengan n tambah 1. Sehingga ini bisa dicoret nanti sama dengan 5. Ini kita coret, tinggallah n tambah 2 sama dengan 5, maka nilai n sama dengan 3. Nah, seperti itu untuk notasi faktorial. Atau contoh yang lain, misalkan
10 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini sudah ada 3 atau bilangannya ada 2 yang di bawah pecahan, di bawah pernya. Maka 10 faktorial kita jabarkan sampai yang mendekati dari dua angka ini, 7 dengan 3. Maka kita pilih yang 7. Berarti 10 ini kita jabarkan sampai dengan 7 saja. Yang 7 kita tuliskan tetap, dan yang 3 kita jabarkan. Karena tidak ada pasangannya di atas ya. Nah, sehingga yang 7 bisa dicoret. Kemudian 3 bisa dicoret dengan 9, maka 9 bagi 3 itu 3, bisa ditulis di atasnya. Kemudian 8 bagi 2 itu 4. Maka hasilnya adalah 3 kali 4, 12, 3 kali 10 sama dengan 120. Nah, seperti itu. Kita bisa lagi 100 faktorial per 98 faktorial 2 faktorial. Nah, ini bisa kita jabarkan 100, 99, 98. Batasi sampai 98 karena ada angka 98 di bawah. Angka 98 faktorial, yang 2 dijabarkan. Yang bisa dibagi 2 adalah angka 100. Adalah 50. 50 dikali 99 hasilnya adalah 4950. Ya. Nah, seperti itu ya untuk penggunaan faktorial. Nah, sekarang apa gunanya faktorial ini dan hubungannya dengan permutasi dan kombinasi? Nah, permutasi dan kombinasi adalah suatu cara dari pemilihan, sama seperti aturan pengisian tempat kemarin. Cuman bedanya adalah permutasi itu kita menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutannya, sementara kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Nah, kedua jenis ini memiliki rumus yang berbeda. Untuk lebih jelasnya akan Ibu bahas di pertemuan berikutnya, apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Nah, sekarang kita bahas saja untuk rumus yang digunakan pada permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi itu bisa disimbolkan dengan P, N, R. Jadi dia mengambil R dari N unsur, mengambil sejumlah R unsur dari N unsur. Atau boleh penulisannya seperti ini, atau boleh penulisannya seperti ini. Tapi Ibu biasa ambil yang yang seperti ini ya, yang N-nya di atas, R-nya di bawah. Nah, untuk rumus permutasi NR itu adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Ini rumus yang digunakan untuk menghitung permutasi. Sementara kalau kombinasi disimbolkan dengan C, N faktorial per, sama seperti permutasi tadi, dia dikurang N dikurang R faktorial, tetapi dikali lagi dengan si R-nya. Nah, ini bedanya permutasi dengan kombinasi. Ingat ya, untuk penjelasannya nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Sekarang kita hanya menghitung saja dulu permutasi berapa dengan berapa dan kombinasi berapa dengan berapa. Oke, misalkan contoh. Nah, tadi contoh untuk faktorial ya, sekarang contoh untuk permutasi dan kombinasi. Misal permutasi 52. Artinya mengambil 2 unsur dari 5 unsur. Ini sama saja dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2, 3 faktorial. Cukup sampai di situ saja. Berarti di sini 5 dikali 4 dikali 3, batasi sampai dengan 3 faktorial per 3 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 20. Atau misalkan permutasi 88 faktorial per 8 kurang 8, 0 faktorial.
8 faktorial per, ingat 0 faktorial tadi berapa? 0 faktorial adalah 1. Nah, jadi artinya 8 faktorial per 1. Ya, berarti kalau ini karena tidak ada pasangannya ya dikalikan saja ke bawah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tinggal dikalikan saja sehingga hasilnya adalah 40.302. Ya, seperti itu. Untuk perkalian atau menggunakan notasi faktorial dalam menentukan nilai permutasi. Oke, yang sekarang kombinasi. Ini contoh 2 ya. Nah, contoh yang ketiga, misalkan kombinasi 62. Kombinasi 62. Atau kita ambil saja yang sama. 52 sama seperti permutasi saat tadi, biar bisa kita lihat perbedaan hasilnya nanti. Kalau pada kombinasi sama 5 faktorial per, ini dikurangi dulu 3 faktorial sama seperti permutasi saat tadi, tetapi pada kombinasi itu harus dikali lagi dengan si R nya, dikali lagi dengan 2 faktorial. Nah, 5 dikali 4 dikali 3, batasi kan di bawah sudah ada 3 faktorial per 3 faktorial yang 2 dijabarkan 2 kali 1. Sama seperti contoh yang ini tadi ya. Nah, sama seperti ini tadi, ada yang dijabarkan, ada yang dibatasi saja. Ini dicoret, yang 2 bisa dibagi dengan 4, tinggallah yang 4-nya 2, satunya tidak masalah. 5 dikali 2 itu 10. Nah, sehingga pada saat kita memakai rumus permutasi hasilnya adalah 20. Pada saat kita menggunakan rumus kombinasi hasilnya adalah 10. Mengapa bisa begini? Nah, nanti kalian akan temui di video selanjutnya. Mengapa hasilnya bisa berbeda? Kemudian bagaimana aplikasi dari permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke kombinasi 88 ya. Nah, kita samakan saja dengan contoh yang kedua. Jadi 8 faktorial per 8 kurang 8, 0 faktorial, tapi harus dikali dengan 8-nya lagi. Nah, sehingga hasilnya adalah 1, karena 8 faktorial dibagi 8 faktorial 1, kali 0 faktorial nilainya 1, maka hasil 1. Ya, hasilnya akan berbeda antara permutasi dengan kombinasi. Ya, Bu rasa itu saja untuk materi notasi faktorial dan pengantar dari permutasi dan kombinasi ini. Bisa kalian pahami saja contoh soalnya, ini sangat mudah sekali, tergantung bagaimana ketelitian kalian dalam mengali bilangannya. Dan silakan kerjakan latihan yang Ibu berikan. Ya, untuk latihan kali ini supaya kalian bisa berlatih sendiri di rumah, mencoba sendiri. Yang pertama, tentukan nilai faktorial berikut: 6 faktorial per 3 faktorial, 16 faktorial per 14 faktorial kali 4 faktorial, 47 faktorial per 3 faktorial 45 faktorial. Kemudian yang kedua, hitunglah yang pertama permutasi 75, permutasi 84, permutasi 105. Dan selanjutnya kombinasi 75, kombinasi 84, dan kombinasi 10. Silahkan kalian kerjakan, selamat belajar dan tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai permutasi dan kombinasi dan apa saja perbedaannya serta aplikasinya dalam soal atau masalah kontekstual yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa di like, di komen, dan subscribe.